Episode 58. Raihan menyeret Anissa masuk ke dalam mobilnya lalu menutup pintu mobil itu dengan keras. Raihan mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi. "Mas, pelan-pelan bawa mobilnya," ujar Anissa namun tidak dihiraukan oleh Raihan. "Mas Ray," panggil Anissa. "Mas Ray, kenapa sih? Kok tiba-tiba datang terus nyeret aku kayak gini?" tanya Anissa. Raihan masih tetap diam tanpa mendengarkan ucapan Anissa. "Mas, denger aku gak sih? Pelanin mobilnya," ujar Anissa lagi. Semakin Anissa meminta untuk memerankan laju mobilnya, Raihan semakin menambah kecepatan mobilnya membuat Anissa menjadi takut. "Aku takut. Tolong pelankan mobilnya," ujar Anissa lirih. Apapun yang Anissa ucapkan tidak ada jawaban dari Raihan. Semakin lama rasa takut Anissa semakin tinggi. Dia terus meminta Raihan untuk mengurangi kecepatan mobilnya namun usahanya sia-sia. Karena ketakutan itu membuat Anissa merasa mual dan pusing kepalanya sampai akhirnya rasa pusing itu membuat Anissa tidak sadarkan diri. Raihan yang masih diselimuti amarah hanya fokus dengan jalanan yang ada di depannya tanpa menoleh ke arah Anissa sedikit pun. Sampai tiba di rumahnya, Raihan membuka seat belt-nya dan melihat Anissa yang sudah memejamkan matanya. Dia berpikir bahwa Anissa hanya tertidur jadi dia memutuskan untuk mengangkat tubuh Anissa masuk ke dalam rumah. Dia membaringkan Anissa di atas kasur dengan hati-hati. Perasaan marah, cemburu dan kecewa bercampur menjadi satu, membuat Raihan sangat gelisah. Dia terus menunggu Anissa sampai akhirnya Anissa membuka matanya pelan. "Udah bangun?" tanya Raihan. "Mas," ujar Anissa saat melihat Raihan berdiri di sebelahnya. "Ada hubungan apa kamu dengan pria itu?" tanya Raihan tanpa basa-basi. "Maksudnya, pria mana, Mas?" Anissa balik bertanya. "Mau pura-pura lupa? Pria yang makan bersamamu di restoran. Dan untuk apa kamu berdandan seperti ini saat bersamanya? Apa memang kamu diam-diam berhubungan dengan pria lain di belakangku?" tanya Raihan. "Maksudmu Mas Leo?" "Aku gak ada hubungan apa-apa sama dia, Mas," jawab Anissa. "Oh, jadi sudah sedekat itu sampai kamu memanggil dia dengan sebutan Mas. Bahkan denganku saja terkadang kamu masih manggil dengan sebutan Tuan. Jadi, sudah berapa lama kalian dekat?" ucap Raihan. "Dia memang bukan siapa-siapaku. Aku baru ketemu dia berapa kalau doang itu pun gak disengaja," ujar Anissa menjelaskan. "Kamu bilang mau pergi dengan Cindy tapi ternyata Cindy yang kamu maksud adalah Leo," ujar Raihan. "Tapi Mas, aku gak bohong. Tolong percaya sama aku. Aku memang pergi bareng Cindy. Aku juga gak tahu kalau ada dia di tempat yang sama," jelas Anissa. "Saya tidak percaya denganmu karena saya melihat sendiri kalian duduk berdua di restoran itu. Saya tidak mau apa yang sudah menjadi milik saya dimiliki oleh orang lain. Jadi, mulai saat ini, jangan pernah keluar dari rumah ini tanpa pengawalan dari saya," ucapnya dengan tegas. "Tapi Mas," cicit Anissa, "ponselmu saya sita. Kalau sampai kamu berani keluar dari rumah ini, saya akan menghukummu dengan seberat-beratnya," ujar Raihan yang mengambil ponsel Anissa dan meninggalkan Anissa di kamar itu. Tidak lupa Raihan meminta Biruni untuk mengawasi Anissa agar tidak keluar dari rumah itu. "Saya mau keluar. Pastikan Anissa tidak keluar dari rumah ini. Bawakan dia makan malam dan ingatkan dia untuk meminum obatnya," titah Raihan. "Baik Tuan," ujar Bisaruni. Kemudian Raihan keluar dari rumah dan pergi menggunakan mobilnya. Di tengah perjalanan, Raihan mengambil ponselnya dan menghubungi seseorang. "Temui saya di bar XX sekarang," titah Raihan pada seseorang di seberang telepon. Tanpa menunggu jawaban dari orang tersebut, Raihan langsung mematikan sambungan teleponnya dan menyimpan kembali ponselnya ke dalam saku. Sampailah dia di bar XX dan langsung masuk ke dalam. Setelah memesan ruangan VVIP, Raihan langsung masuk ke dalam ruangan itu. Tak lama setelah Raihan datang, orang yang dia hubungi pun datang menemui Raihan. Tanpa menyapa ataupun basa-basi, Raihan langsung meninju pria itu dengan membabi buta. "Beraninya kamu mendekati Anissa," ucap Raihan dengan terus memukul pria itu. "Apa-apaan ini? Kamu gak bisa seenaknya memukulku seperti ini,"
Ujar Leo yang membalas pukulan Raihan dengan tidak kalah kerasnya. Perkelahian mereka tidak bisa dihindari lagi. Kekuatan mereka yang sama-sama imbang membuat keduanya babak belur tanpa adanya menang ataupun kalah. Tidak ada yang berani memisahkan mereka walaupun beberapa pelayan yang membawakan minuman melihat kejadian itu. Sampai akhirnya mereka lelah dan menyerah dengan sendirinya. Mereka duduk di sofa yang berbeda dengan nafas tersenggal-senggal. Ada hubungan apa kamu dengan Anissa? Tanya Leo. Harusnya aku yang tanya. Ada hubungan apa kalian berdua di belakangku? Tanya Raihan. Di belakangmu. Apa dia kekasihmu? Tanya Leo lagi. Jawab saja pertanyaanku. Ujar Raihan ketus. Aku gak ada hubungan apapun dengan dia. Tapi aku sedang mendekatinya. Ujar Leo. Jangan pernah temui dia ataupun mencoba untuk mendekati dia lagi. Ucap Raihan. Wait. Sebenarnya ada hubungan apa antara kalian? Tanya Leo penasaran. Dia istriku. Jawab Raihan. What? Istri? Jangan bercanda deh. Jelas-jelas calon istrimu Siska. Ujar Leo kaget. Kata siapa? Tanya Raihan. Tante Rina sendiri yang bilang waktu berkunjung ke rumahku. Dan, dia bilang pertunangan kalian akan segera diadakan dalam waktu dekat. Jelas Leo. Aku gak akan menikahi siapapun selain Anissa. Dia istriku yang sah secara agama maupun secara hukum. Ujar Raihan. Orang tuamu tahu? Tanya Leo. Gak ada yang tahu selain para saksi dan kamu. Ujar Raihan. Parah kamu. Kalau sampai keluargamu tahu pasti mereka akan marah besar terutama papamu. Ucap Leo. Aku gak peduli pada pendapat mereka. Aku gak butuh persetujuan mereka untuk perjalanan hidupku. Ujar Raihan. Gila. Kenapa kita selalu berada di situasi seperti ini? Kenapa nasibku selalu sial begini? Kenapa dari dulu setiap kali aku naksir sama perempuan, ternyata perempuan itu sudah jadi milikmu dan kita berujung dengan babak belur seperti ini? Ujar Leo. Kamu yang selalu ingin merebut wanitaku. Ucap Raihan. Itu salahmu sendiri karena gak pernah mengenalkanku pada mereka. Kalau saja kamu lebih dulu mengenalkanku padanya pasti aku gak akan mendekatinya dan gak akan babak belur lagi seperti ini. Ucap Leo. Bukankah kamu masih sama dia? Kenapa sekarang malah mendekati wanita lain? Tanya Raihan. Wanita itu. Aku udah putus sama dia. Makanya aku balik ke Indonesia karena aku gak mau ketemu dia lagi. Ujarnya. Kenapa? Bukannya dulu kamu sangat memuja dia sampai berani mengambilnya dariku? Ujar Raihan. Dia gak sebaik yang aku kira makanya aku putusin buat ninggalin dia. Kamu harusnya berterima kasih padaku karena dulu aku yang memisahkan kalian. Jadi, kamu gak merasakan sakit hati, seperti yang aku rasakan. Jelasnya dengan santai. Bahkan kamu yang membuatku sakit hati karena mencurinya dariku. Ucap Raihan disambut sebuah tawa oleh Leo. Tapi kamu tetap harus berterima kasih padaku. Kalau seandainya dulu kamu menikah dengannya, mungkin kamu akan tersiksa seumur hidupmu. Ujar Leo. Sudahlah. Aku gak mau membicarakan dia. Kapan kamu pulang ke Indonesia? Kenapa gak pernah menemuiku? Tanya Raihan yang mengganti topik pembicaraan. Lumayan lama sih. Cuma belum sempat ke kantormu saja. Aku udah berkali-kali ke rumahmu tapi gak pernah ketemu kamu. Ujar Leon. Aku memang jarang pulang ke rumah sejak bersama Anissa. Ujar Raihan. Kenapa kamu gak bawa istrimu ke rumah orang tuamu? Mengenalkan dia pada orang tuamu secara baik-baik mungkin mereka mau menerimanya. Leo menyarankan. Belum waktunya. Dia saja ingin menyembunyikan pernikahan ini dari publik. Ujar Raihan. Kenapa? Tanya Leo penasaran. Ada sesuatu yang harus dia selesaikan. Jika apa yang dia inginkan sudah terpenuhi, mungkin baru kami publish hubungan ini. Ini juga demi keamanan dan kenyaman dia. Ujar Raihan. Apa orang itu masih mengincarmu? Aku lihat hidupmu beberapa tahun ini semakin membaik. Ujar Leo. Dia akan selalu mengincarku selama dia masih hidup. Dan itu yang membuatku menerima keputusan Anissa untuk menyembunyikan pernikahan ini. Aku gak mau dia menjadi incaran orang itu. Ucap Raihan. Ya aku paham. Tapi apa kamu benar-benar mencintainya?
Tanya Leo. Aku sendiri juga gak tahu. Tapi ingat, untuk yang satu ini, kamu jangan pernah berani merebutnya dariku. Paham? Ucap Raihan tegas. Kamu tenang aja. Aku gak akan merebut dia darimu selama kamu membuatnya bahagia. Tapi, sekali saja kamu menyakitinya, aku gak akan segan-segan untuk merebut dia darimu. Ucap Leo. Baiklah. Kalau begitu aku pergi dulu. Ini sudah sangat larut. Ujar Raihan yang bangkit dari duduknya. Tunggu. Kamu gak ada niat buat ngerayain perkelahian kita tadi. Dengan minum misalnya. Ujar Leo. Lain kali saja. Aku harus segera pulang menemui istriku. Tolaknya. Bilang aja takut dimarahin istri kan. Seorang Raihan yang ditakuti semua orang tapi ternyata takut pada satu wanita. Gak ngangka aku. Ucap Leo. Siapa bilang aku takut? Aku hanya gak selera buat minum malam ini. Lain kali aku ajak kamu minum sepuasnya. Ujar Raihan. Ya. Sudah sana pergi dan bersiaplah mendapat omelan dari istrimu karena pulang dengan wajah babak belur seperti itu. Ucap Leo. Dengan tawa mengejelnya. Sialan. Ucap Raihan sembari melempar sebuah bantal yang ada di sofa ke arah Leo. Namun dengan sigap Leo menghindarinya. Raihan keluar dari bar itu dengan perasaan lega namun juga merasa bersalah. Dia merasa lega karena ternyata Anissa tidak mempunyai hubungan apapun dengan Leo. Dan dia merasa bersalah karena tidak percaya dengan apa yang Anissa katakan. Raihan melajukan mobilnya dengan cepat. Dia tidak sabar untuk segera menemui Anissa dan meminta maaf padanya.